Selamat datang di acara podcast program studi Dr. Teknik Industri Universitas Sakti. Sebelum kita lanjutkan acara ini, perkenalkan saya Profesor Parwadi Mungin, PhD, sebagai Kaprodi Program Dr. Teknik Industri Universitas Trisakti. Pagi ini kami didampingi oleh narasumber kami, yaitu Mas Indriyadi Hardi, STMT, yang nanti akan menceritakan tentang program studi Dr. Teknik Industri Universitas Trisakti. Sebagai perkenalan awal, bahwa program studi Dr. Teknik Industri Universitas Trisakti itu merupakan salah satu program studi Dr. Teknik Industri di universitas swasta yang ada di Indonesia. Bahwa kami ada di wilayah Jabodetabek merupakan satu-satunya program studi Dr. Teknik Industri di wilayah ini. Sebelum kita lanjutkan acara podcast ini, silakan Mas Indriyadi Hardi untuk memperkenalkan diri. Silakan Mas. Baik, terima kasih Prof. Parwadi. Mungkin terima kasih untuk program studi Dr. Teknik Industri sudah mengundang saya dalam acara podcast ini. Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Indriyadi Hardi, atau biasa saya dipanggil Eri, gitu ya, nama panggilan saya. Kebetulan saya alumni di S1 maupun S2 dari Teknik Industri dari Universitas Trisakti. Jadi harusnya mungkin sudah sekitar hampir 25 tahun lah ya saya mengenal Universitas Trisakti gitu ya. Kebetulan beberapa waktu lalu dapat info, jadi saya juga mencoba untuk mendaftar juga di program studi S3 ini, dan terima kasih Prof sudah diterima gitu ya sebagai mahasiswa program studi doktor di Universitas Trisakti ini. Baik, terima kasih Mas Eri atas info sekilas tentang diri Mas Eri ya. Baik, kami akan ngobrol-ngobrol singkat tentang pertama adalah motivasi Mas Eri untuk masuk ke prodi S3 Teknik Industri Universitas apa ya? Oke, jadi mungkin saya menceritakan background saya dulu gitu ya. Bahwa saat ini saya sebagai konsultan dan sebagai partners juga di sebuah perusahaan, Robert & Associates. Kita bergerak di bidang governance, risk and compliance. Nah, dalam berjalannya waktu sebagai praktisi dan sekaligus sebagai konsultan, memang kami juga dituntut bahwa secara kompetensi kami dibutuhkan gitu ya. Jadi S3 ini menjadi salah satu dasar kenapa kita juga harus meningkatkan kompetensi gitu ya, bahwa kebetulan ada S3 yang lokasinya sangat prime di Jakarta gitu ya, nggak jauh dari kantor, yang bisa dilakukan dengan baik ya. Kenapa enggak kita ngambil S3? Kebetulan juga selain itu saya juga ingin memotivasi keluarga saya, terutama anak-anak saya, bahwa belajar itu nggak boleh berhenti gitu ya. Jadi meningkatkan kompetensi itu harus dilakukan terus-menerus, karena ya perkembangan teknologi, perkembangan ilmu itu kan selalu berubah gitu ya, Prof. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, dan dengan mengambil program studi S3 ini juga diharapkan ya saya bisa lebih update lagi dengan keilmuan yang ada dan teknologi gitu. Ya, Betul sekali, Prof. Ngomong-ngomong, dulu dapat info Teknik Industri buka prodi S3 dari mana itu Mas ya? Nah, kebetulan kan karena saya alumni, jadi saya dapat dari sosial media. Jadi memang ya pengaruh podcast, pengaruh sosial media itu sangat bermanfaat sekali lah ya dengan teknologi saat ini. Nah, kebetulan saya dapat info dari grup alumni, kemudian ada dibuka, dan kebetulan pada saat itu saya juga lagi cari-cari juga, mencari peluang, mencari potensi-potensi bahwa bisa nggak sih belajar S3 tapi sambil kerja juga gitu, karena bagaimanapun kan saya juga punya keluarga, saya juga punya pekerjaan profesional yang mungkin tidak bisa ditinggal gitu ya, dan kebetulan juga saya tidak bukan seperti Prof gitu ya, mengajar gitu ya, tapi saya lebih ke mengajar tapi untuk klien-klien gitu ya. Jadi ya saya mencari potensi yang bisa dilakukan, dan kebetulan tadi Prof cerita bahwa baru buka gitu ya, dan ya saya mencoba untuk mendaftar juga pada saat itu. Program studi Dr. Teknik Industri di Trisakti ini kan bukan satu-satunya di Indonesia ya Mas Eri ya? Kenapa Mas Eri milih Trisakti ya? Kenapa bukan PTN atau apa gitu ya? Ya, jadi betul sih Prof. Sebelum memilih
melanjutkan S3 ini, saya juga sudah melakukan feasibility study gitu ya, untuk menentukan kira-kira mau lanjutnya jurusan pertama mungkin jurusannya dulu kali ya. Kenapa kok teknik industri? Karena kan ini align dengan keilmuan saya dan S1 dan S2 S1 ya. dan S2. Jadi saya merasa nyaman gitu ya harusnya. Dan kebetulan juga dengan bidang pekerjaan ketika kita bicara sistem proses dan lain sebagainya ya ini juga align gitu ya. Kenapa di Trisakti gitu ya, bukan di ada beberapa PTN juga menawarkan, bahkan ada PTS mungkin di luar kota kali ya, Prof ya. Luar kota udah pasti sulit lah ya. Kan saya memulai pencarian program S3 ini kan ketika COVID gitu ya, ketika pekerjaan mulai agak turun gitu ya, kita harus di rumah gitu ya. Jadi saya berpikir untuk melanjutkan gitu ya. Nah, pada saat itu perguruan tinggi manapun lah ya, karena kan semuanya distance learning. Tapi setelah 2022 COVID-nya sudah dari pandemi berubah menjadi endemi gitu ya, sudah diterima secara umum, distance learning menjadi berkurang gitu ya. Nah, saya melihat kuliah di universitas luar kota selain Jakarta agak sulit, itu udah pasti. Kemudian kenapa kok nggak nyari yang lain gitu ya? Kan mungkin ada PTN-PTN juga yang di sekitar Jabodetabek yang memungkinkan juga ya. Mungkin saya melihat bahwa lokasi di Trisakti ini prime menurut saya, prime buat saya gitu ya saat ini, bahwa lokasinya benar-benar di Jakarta dan ya ini definisi Jakarta gitu ya, bukan Jakarta coret gitu kali ya Prof ya. Di pusat kota ya. Di pusat kota gitu ya. Jadi buat menjangkau lokasinya juga mudah karena kan ada banyak public transportation gitu ya, walaupun kadang juga pakai kendaraan pribadi tapi public transportation yang membantu kalau mesti urgent gitu ya, mesti ada deadline yang dilakukan dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian juga saya melihat bahwa di beberapa PTN kayaknya polanya mungkin masih agak birokratis gitu ya. Jadi kita harus kuliah Senin sampai Jumat misalnya. Nah, dengan kurang fleksibel ya. Iya, dengan saya sebagai praktisi, saya di dunia kerja yang masih harus bekerja. Jadi walaupun dapat beasiswa dari kantor gitu, tapi syaratnya nggak boleh tugas belajar gitu ya, harus tetap bekerja gitu ya, karena katanya beasiswanya nanti siapa yang bayarin kalau kamu nggak kerja gitu ya. Jadi ya karena harus sambil bekerja sambil kuliah, jadi menurut saya dengan fleksibilitas waktunya, dengan lokasinya jauh sangat mendukung sih untuk saya sebagai praktisi sih, Prof. Jadi kalau di beberapa PTN kan mungkin tadi harus setiap hari di kampus atau harus mukim sekian lama gitu ya. Nah, itu tentu menjadi kendala buat saya dalam memilih gitu ya. Buat orang yang bekerja dalam memilih mau lanjut S3 di mana ya, ini menurut saya satu decision yang cukup tepat sih. Oke, terima kasih. Kira-kira kalau Mas Eri kita minta tolongkan untuk merekomendasikan ke teman-teman yang lain di mana itu? Ya. Oke atau enggak kan gitu ya? Pastilah ya. Kalau saya sudah mengambil, tentu kan saya sudah melakukan feasibility study, Prof. Ya, saya juga sudah melakukan feasibility study. Sebenarnya mulai saya berencana untuk kuliah itu ketika COVID. Ketika COVID, program pekerjaan agak menurun gitu ya. Aktivitas juga tidak se-heavy seperti ketika sebelum COVID. Saya diskusi dengan istri saya, kemudian saya bilang, ya oke lah coba kita cari S3 gitu ya. Boleh nggak saya S3 lagi, sekolah lagi, karena akan meningkatkan kompetensi. Kemudian saya izin juga ke kantor, bisa nggak dari kantor bilang, oke, bahkan kantor support dengan beasiswa sebenarnya, Prof. Kemudian setelah itu juga, saya mencari tahu juga gitu ya, kira-kira program S3 seperti apa yang mau diambil gitu ya. Nah, setelah dicari tahu, kemudian diputuskan gitu ya, bahwa kalau di Universitas A gitu fokusnya di bidang B gitu ya, Universitas B fokusnya di bidang C. Nah, kebetulan di Trisakti punya fokus yang sesuai dengan bidang saya yang mungkin teknik, tapi ya bagaimanapun di certain level gitu ya, di medium dan high level kita sudah nggak bicara mengenai teknik secara teknis gitu ya, Prof ya. Tapi kita bicara juga dari sisi management skill dan managerial skill. Nah, saya melihat di program studi ini memfasilitasi itu. Makanya ada beberapa profesor yang bisa memfasilitasi terkait dengan strategic management, misalnya juga terkait dengan
ilmu optimasi gitu ya. Dan kemudian juga setelah baca visi misinya align juga dengan SDGs yang which is sebenarnya di Memang dunia kita kerja arahnya ke SDGs gitu ya. Di dunia kerja pun juga kita banyak bicara mengenai SDGs. Jadi ya saya pikir Jadi ini dengan program yang cukup tepat lah untuk profesional bisa meningkatkan kompetensi atau karirnya gitu ya. Atau kepuasan pribadi sebenarnya. Kalau dari saya sih sebenarnya lebih ke kepuasan pribadi sih Prof ya, bukan harus gitu ya, mandatory gitu. Baik. Kalau untuk prodi S3 ini kan lebih banyak ke penulisan karya ilmiah ya. Itu berarti betul. terkait dengan akses jurnal atau karya-karya ilmiah yang lain yang disediakan oleh Trisakti tentunya ya. Menurut Mas Eri selama ini di mana ya akses para mahasiswa ya, khususnya yang semester 1 ini ke akses jurnal ilmiah yang disediakan oleh Trisakti. Mudah atau enggak gitu ya? Atau banyak atau enggak kan gitu ya? Nah, mohon dijelaskan Mas. Ya ternyata setelah belajar S3, setelah 1 semester jalan gitu ya, ternyata memang kita harus banyak tulis paper, melakukan penelitian gitu ya, harus baca jurnal gitu ya. Dan jurnal-jurnal yang ada sudah lengkap lah ya, sudah cukup baik gitu ya, di perpustakaan juga sudah memprovide itu, dan sebenarnya sekarang kita juga tidak terbatas. Kita udah tidak terbatas ruang dan waktu gitu kan ya. Artinya kita punya tools, ya sekarang kan ada banyak AI tools yang bisa membantu juga gitu ya. Artinya sebenarnya kita tidak melihat lagi bahwa apakah harus kampus yang memprovide ya. Kalau kampus bisa memprovide tentu bagus gitu ya. Tapi kalau kampus tidak bisa memprovide ya di luar sana sudah banyak akses yang bisa kita cari gitu ya. Jadi harusnya itu tidak menjadi sesuatu yang kendala lagi untuk penulisan karya ilmiah atau papers yang kita harus lakukan di S3 ini sih Prof. Ya. Baik. Kan Mas Heri sudah semester 1 sekarang ya? Betul. Sebentar lagi akan menginjak ke semester 2 ya? Ya. Kesan selama ini bagaimana Mas Heri terhadap prodi Doktor Teknik Industri ini ya? Termasuk pesannya apa untuk perbaikan ke depan gitu ya? Baik. Nah, ini objektif aja kan gitu ya? Siap, baik, silakan, Prof. Kebetulan kan saya praktisi lah ya, bukan dosen gitu ya, karena kebetulan teman-teman juga cukup banyak yang dosen, Prof ya. Tapi ada beberapa juga yang praktisi. Saya pikir dari sudut pandang praktisi, program S3 ini sangat mengakomodir gitu ya, walaupun teman-teman yang lain dosen, tapi saya sebagai praktisi mungkin nggak punya fleksibilitas waktu yang seperti dosen gitu ya, karena mungkin dosen bisa mengatur jam mengajarnya, walaupun jam mengajar pun juga baku mungkin ya, sama karena harus bekerja juga. Ya, saya sih cukup berterima kasih bahwa program ini bisa mengakomodir saya sebagai praktisi yang Senin sampai Jumat harus bekerja gitu ya, dan kita bisa kuliah malam, dan kuliah malamnya pun juga relatif efektif gitu ya, karena di jam-jam yang cukup baik gitu ya. Kemudian juga dengan program mukim yang kita harus lakukan, kita bisa melakukan mukim dengan cukup baik gitu ya, bahwa setiap Sabtu kita kumpul gitu ya, kemudian kumpul juga untuk diskusi gitu ya, ternyata tukar ilmu ya, itu yang penting di S3. Ternyata ada si A keahliannya B, si B keahliannya beda lagi, kita bisa saling diskusi, saling melengkapi, ya karena nggak ada orang yang hebat di segala bidang kan ya Prof ya. Jadi dengan program mukim, dengan program-program yang sudah disusun bahwa tidak hanya untuk dosen gitu, tapi untuk praktisi seperti saya pun juga bisa terakomodir dengan baik sih ya. Ini sangat baik sih, Prof. Jadi pengalaman selama 1 semester ini ya cukup berkesan, bahwa setiap Sabtu saya harus membuang waktu dengan keluarga ya, anak saya ada 2 ya, harus dikorbankan, nggak apa-apa, tapi kan kita masih punya hari Minggu ya Prof ya. Ya, nanti minggunya dioptimalkan ya. Tugas cukup banyak memang. Terima kasih Prof, tugasnya banyak sekali sampai pusing. Tapi ya saya pikir ya itu proses ya, itu proses gitu ya. Ya kalau kita mau S3 kan harusnya lebih advance dari S1 S2 gitu ya. Kalau tugasnya kayak S1 ya sebenarnya nggak fair juga gitu ya, bahwa ngapain kita S3 kalau tugasnya seperti S1 juga gitu. Gitu. Nah, memang prodi kita itu kita desain bukan hanya untuk kalangan akademisi Mas Eri, tapi juga untuk kalangan praktisi ya. Seperti di visi kita itu kan
itu bukan hanya khusus untuk akademisi tapi juga untuk manajer kalangan middle maupun high gitu ya. Ya. Itu salah satu keunggulan dari prodi kami gitu ya Mas Heri ya. Gitu. Ya. Oke. Dan rencananya prodi kami itu akan buka di setiap semester Mas Heri. Oke. Nah, gitu ya. Karena untuk menampung minat para dosen, para praktisi untuk studi lanjut di S3 ya. Ya. Dan untuk semester genap nanti kami juga berencana untuk mengadakan open house di tanggal 20 Januari 2024 jam 9 pagi ya. Rencananya kita adakan secara hybrid ya. Yang bisa datang ke kampus, silakan datang ke kampus. Yang berhalangan juga bisa kita lakukan secara daring. Begitu ya. Ya, jadi mungkin menarik lah ya harusnya ya, Prof ya. Menarik Berarti minat para calon ya, S3 ya. dan karena ya tadi kembali lagi buat teman-teman praktisi mungkin kalau memang mau mengembangkan kompetensi ya banyak hal baru sih yang saya bisa pelajarin, bukan hanya menulis paper gitu ya, tapi bagaimana misalnya saya belajar sistem thinking gitu ya. Betul. Waduh, ternyata apa sih ini mata kuliahnya? Oh ternyata kita harus bisa berpikir bagaimana menggabungkan hal-hal menjadi sesuatu yang simple gitu ya. Nah itu tools-tools yang seperti itu ternyata buat saya melit tim dan melit teman-teman di organisasi itu sangat bermanfaat sih Prof. Jadi harusnya sih memang program ini tepat buat praktisi gitu ya, bukan mestinya sih bukan hanya akademisi, artinya praktisi cocok buat meningkatkan kompetensi tentunya ya bisa mengambil program ini. Oke. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kali ini Mas Eri. Sama-sama Prof. Parwadi. Yang sudah bergabung dengan podcast kali ini ya. Ya. Sampai jumpa di acara podcast berikutnya dan jangan lupa bergabung di acara Open House yang akan kami laksanakan pada tanggal 20 Januari 2024. Jangan lupa bergabung ya. Sampai jumpa di acara podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Oke. Ya. Ya.